الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا رب العالمين. قال المصنف berkata al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun. Kita buliki sedikit. Wa alayka bil iktsari min a'malil bir wa khususan fi syahri Ramadan. Dan lazimkanlah atas engkau dengan memperbanyak dari amal-amal kebajikan, wa khususan dan lebih khusus lagi perbanyak amal kebajikan fi syahri Ramadan apabila engkau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudahan kita panjang umur seberataan. Di sini Al-Imam Al-Haddad beliau menganjurkan kepada kita untuk benar-benar mempergunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan berbekal untuk melakukan amal kebajikan. Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Wa tazawwadu, bawalah bekal. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berbekal selama hidup di dunia, mempunyai sebuah isyarat bahwa kita hidup kada selawasan, bahwa kita hidup suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wa tazawwadu, bawalah bekal. Dari sekian banyak bekal, ada bekal yang paling indah dan bekal yang terbaik untuk kita persiapkan yang akan kita bawa nantinya setelah kita selesai melakukan berbagai macam apa yang harus kita lakukan. Wa tazawwadu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Bekal yang paling indah adalah ketakwaan kepada Allah. Umum apa aja itu. Sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Wa alaika bil iktsari min a'malil bir, lazimkanlah atas engkau dengan memperbanyak amal kebajikan. Apapun itu amal kebajikan, perbanyak. Dan jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun kebajikan. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan keridhaan di dalam ketaatan. Allah menyembunyikan keridhaan di dalam kebajikan. Maka kita oleh syariat dianjurkan untuk tidak meremehkan dan menyepelekan sekecil apapun itu kebajikan. Kenapa? Karena barangkali di dalamnya terdapat keridhaan dari Allah. Apa aja? Melajari orang mengaji,
menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kenyamanan orang di jalanan. Sampai Rasul bercerita, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seseorang, kata Nabi Muhammad, pada saat ini berada di dalam surga. Apa amalannya sampai ia masuk ke dalam surga? Karena menyingkirkan atau mengeminggirakan sesuatu duri atau yang menghalangi orang di dalam perjalanan. Ada di jalanan pariannya duri dan lain sebagainya, mengganggu kenyamanan orang di jalan, dikepinggirakannya. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran surga untuknya. Apalagi melajari orang mengaji, apalagi ini itu dan lain sebagainya, mengajak orang dalam kebaikan. Jangan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan dan sepelekan sekecil apapun kebajikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun ketika engkau berjumpa dengan saudaramu wajahmu dalam keadaan berseri-seri. Senyum dengan orang pun bernilaikan ibadah. Justru senyum itu bernilaikan ibadah, jangan kita remehkan. Barangkali itu yang menyampaikan kita untuk meraih keridhaan dari Allah. Bebinian memberi minum anjing aja. Bibinian memberi minum anjing, padahal bibiniannya tadi itu pendosa. Melihat seekor anjing kehausan menjilati di pinggir-pinggir sumur basah karena banyu sumur tadi itu, lalu bibinian tadi itu tuntung meminum, melihat anjing kehausan diberinya minuman anjing tadi itu, Allah menerima perbuatan perempuan tersebut meskipun banyak dosa, ganjarannya surga dari Allah. Anjing apalagi yang diberi minum adalah orang muslim, orang mukmin, dan orang yang istimewa dari kalangan orang mukmin tersebut. Mudahan kita dapat taufik hidayah. Wa khususan fi syahri Ramadan, lebih khusus lagi apabila engkau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di sini Sidin Al-Imamul Haddad memberikan kepada kita sebuah arahan, jangan disia-siakan ketika engkau berjumpa dengan bulan-bulan yang mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Seperti bulan Ramadan, kemudian lagi bulan yang pada saat ini kita berada di dalamnya, yang sudah kita memasuki 10 terakhir dari bulan Al-Muharram. Jangan disia-siakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang istimewa, di antaranya adalah Al-Muharram, yang mana 10 hari lagi kurang lebih kita akan ditinggalkan oleh bulan Al-Muharram. Pergunakan. Karena di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan yang istimewa seperti bulan Ramadan, Asyhurul Hurum dan yang lain sebagainya. Dan bulan yang paling istimewa adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudahan panjang umur seberataan. Kenapa bulan itu bulan yang paling istimewa? Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mengenal bulan-bulan istimewa melainkan yaitu dengan adanya bulan Rabiul Awal yang dipilih oleh Allah, yaitu bulan kelahiran kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kita bisa mengetahui bulan Ramadan tanpa ada bulan Rabiul Awal? Adakah kita mengetahui keistimewaan Asyhurul Hurum kalau tidak ada kelahiran Nabi kita Muhammad? Kelahiran Nabi Muhammad adalah lahirnya kemuliaan, lahirnya sebuah kesucian, lahirnya sebuah keluhuran. Wahakadha. Wa khususan fi syahri Ramadan. Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Karena pahala dari gawian yang sunnah di bulan Ramadan itu setara dengan pahala pekerjaan yang wajib di bulan yang lainnya. Nah, ini sama tempat, ada juga tempat-tempat mulia.
seperti Mekah, Madinah, yang mana satu kebajikan di Mekah berlipat ganda 100.000 kali kewajiban, di Madinah 10.000 kali lipat. Wah, kata Allah berikan di sana tempat-tempat mulia, perkumpulan-perkumpulan mulia, sama seperti perkumpulan majelis taklim pada saat ini. Hadirnya kita di tempat semacam ini pada hakikatnya adalah Allah yang mengundang kita datang ke tempat ini. Ketika Allah mengundang kita ke tempat ini, maka mustahil Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah mengundang kita, kalau yang mengundang kita orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal dengan pemurahnya, mengundang kita, kita datang, kita pasti yakin kita pulang membawa sesuatu dari orang kaya tersebut. Apalagi yang mengundang kita adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya kita keluar dari ini majelis tidak mendapatkan apa-apa? Paling minimal orang yang keluar dari ini majelis dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jangan diremehkan. Barangkali duduknya kita di majelis menjadi penyebab kita dapat husnul khatimah. Barangkali yang membantu menjaga parkir, lalu lintas dan lain sebagainya. Siapa tahu apa yang kita lakukan kemudian menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan itu kita meraih ridha Allah. Walhasil orang mukmin tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun kebajikan. Wa aidan, dan begitu juga bahwasanya fa innahu yahsulu fi ramadhan min at-taysir wan nashat fi a'malil bir ma la yahsulu mithluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi minasy-syuhur. Dan juga bahwasanya terdapat di bulan Ramadan itu kemudahan untuk beramal, wan nasyat, dan semangat fi a'malil bir, dalam melakukan amal-amal kebajikan, ma la yahsulu mithluhu, yang tidak akan pernah kita dapatkan kemudahan dan semangat tersebut untuk beribadah semisalnya, wala qaribun minhu, dan tidak kita temukan sesuatu kemudahan dan semangat yang mendekati darinya itu fi ghairihi minasy-syuhur, selain daripada bulan Ramadan. Coba lihat bulan Ramadan, semangatnya itu meningkat, diberikan kemudahan lagi kita, Masya Allah. Coba kalau di bulan lainnya, malam ini Lebaran, besok malam sudah berubah. Yang tadinya setelah sholat isya, Masya Allah, as-salat jami'ah, yang tadinya sebelum isya sudah siap-siap untuk sholat tarawih, sudah tidak ada lagi. Wah, kata Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur seberatan. Wadhalik, demikian itu kenapa bisa terjadi? Li'anna nafsal mutakasilata 'anil bir, karena nafsu yang selalu mengajak kita untuk bermalas-malasan dari melakukan kebajikan, masjunatun bil ju'i wal 'atash, yaitu dikalahkan dengan rasa lapar dan haus. Dengan rasa lapar dan haus. Wasyayatin, begitu juga bahwasanya wasyayatinal muthabbitata 'anil khairi musaffadatun, syaitan-syaitan yang menggoda kita untuk meninggalkan kebajikan di bulan Ramadan, musaffadah, mereka itu dipenjarakan, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwaban nar mughallaqah, pintu-pintu neraka tertutup rapat. Wa abwabal jannah mufattahah, pintu-pintu surga terbuka lebar. Wal munadi yunadi kulla lailah, dan penyeru yang menyeru setiap malamnya bi amrillah, dengan perintah Allah, ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang menginginkan kebajikan, teruskan kalian melakukan kebajikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang melakukan keburukan, agsir, berhentilah. Ini bulan-bulan baik, ini bulan-bulan mulia. Jangan sampai bulan mulia dikotori dengan perbuatan yang tidak mulia. Jangan sampai tempat-tempat mulia dikotori dengan perbuatan yang jelek. Tempat mulia, bulan yang mulia, akan kita dapatkan kemuliaannya dengan kita menjaga adab dan tata krama di bulan dan tempat mulia tersebut. Sama seperti waktu antara maghrib dan isya, ada waktu yang mulia, waktu mubarak, waktu yang penuh dengan keberkahan.
Sehingga para ulama salafus salih mereka tidak mempergunakan waktu antara maghrib dan isya melainkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada 4 waktu yang harus kita jaga. Apabila seseorang menjaga 4 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut seperti apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga waktunya di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Artinya 4 waktu ini, apabila kita ingin mengejar ketertinggalan kita di dalam mempergunakan waktu yang harusnya dalam ketaatan, maka dengan menjaga 4 waktu ini, dengan melakukan amal ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk kita dari setiap waktunya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yaitu 4 waktu tersebut yaitu adalah yang pertama sebelum subuh, walaupun 15 menit. Sebelum subuh, walaupun 15 menit, 10 menit, bangun bismillah, zikir, salat. Sebelum subuh, qablal fajr. Kemudian yang kedua setelah subuh sampai terbit matahari. Setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang ketiga sebelum maghrib, walaupun 15 atau 10 menit. Baca wirdul latif, Fatibul Attas atau apa. Kemudian yang keempat ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Ada siapa orang yang ingin memperdapati apa yang telah terlewatkan darinya dari waktu-waktu yang harusnya diisi dengan ibadah, jaga 4 waktu ini. Ada 4 waktu mulia sebelum subuh, yang kedua adalah dari subuh sampai terbit matahari, kemudian yang ketiga sebelum maghrib, kemudian yang keempat adalah antara maghrib dan isya. Ada. Nah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah.